Ketemu lagi dengan di Jas Merah bersama saya Irfan Afifi. Tokoh Jas Merah kali ini yang akan saya bawakan terkait seorang wali yang merupakan patok ruhani atau sumbu spiritual dalam proses islamisasi di Pulau Jawa. Terutama dia adalah wali yang merupakan sumbu ruhani di Pulau Jawa Selatan. Dia dikatakan merupakan didikannya Sunan Kalijaga, dan wali inilah yang merupakan guru ruhani atau guru spiritual dari Sultan terbesar Mataram Islam bernama Sultan Agung. Siapa wali ini? Dia adalah Sunan Tembayat. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Siapa sosok ini? Siapa sosok Tembayat atau sering disebut sebagai Sunan Bayat ini? Dikatakan dalam Wali Songo bahwa dia disebut sebagai salah satu wali tututan dalam istilah Wali Songonya ya. Wali yang mengikuti atau wali yang meneruskan, mengikuti, menggantikan wali-wali sebelumnya yang utama yang sering kita kenal sebagai Wali Songo ya. Wali Songo. Jadi dia merupakan wali pengganti, wali penerus dari wali-wali Songo yang kemudian ia dididik oleh Sunan Kalijaga menjadi seorang wali yang besar. Konon dikatakan dia adalah mantan seorang bupati di Adipati Semarang di zaman Kesultanan Demak ya, Sunan Bayat ini. Dulu dia dikenal dalam Serat Lokojoyo dan Babat Sunan Pandanaran dikatakan bahwa wali ini, Sunan Tembayat ini dulu saat menjadi bupati dia bergelar Ki Ageng Pandanaran. Atau di dalam Serat Kandaning Ringgit Purwo dikatakan dia bergelar Adipati Mangkubumi yang merupakan penguasa Semarang atau Bupati Semarang saat itu ya. Dia diceritakan sang bupati ini adalah orang yang sangat sombong. Orang yang sangat egois, orang yang sangat mencintai harta dunia, dan bahkan dikatakan dia seorang pemborong tanah yang terus-menerus ingin meningkatkan kekayaannya, bupati ini ya. Nah, atau dalam bahasa yang lain, dalam sebuah manuskrip yang dikumpulkan dalam catatan kolonial bernama Jaf HSS Bat nomor 575 dikatakan dalam istilah bahwa bupati ini amangiran dunia alias mendewakan dunia atau mempertuhankan kekayaan harta dunia begitu ya. Nah, namun wali ini Sang Sunan Kalijaga merasa wali Sunan Pandanaran ini atau Ki Ageng Pandanaran ini punya potensi menjadi seorang wali besar sehingga Sunan Kalijaga segera menyamarkan dirinya, menyamar sebagai seorang pengemis, menyamar sebagai seorang penjual rumput ilalang atau dalam bahasa Jawanya disebut sebagai alang-alang ya, menjual rumput alang-alang kepada sang bupati Ki Ageng Pandanaran ini ya. Ia mendatangi sang bupati kemudian dibeli dengan murah oleh sang bupati. Nah, gitu ya, dibeli dengan murah sang bupati dan bahkan diusir, diremehkan begitu ya. Namun sang bupati segera membawa rumput alang-alangnya ini, rumput ilalangnya ini ke rumah. Tiba-tiba ketika saat dia membuka rumput itu dia menemukan sebuah keris berlapis emas atau dalam bahasa Jawanya sering disebut sebagai kandelan emas atau dalam keris. Nah, ini barangkali simbol sindiran Sunan Kalijaga terkait simbol satu alang-alang, rumput alang-alang, kedua terkait kandelan emas atau lapisan emas di dalam keris. Makna alang-alang dalam bahasa Jawa selain berarti rumput ilalang, dia juga bermakna alang. Alang itu menghalangi. Sedangkan makna kandelan emas, kandel, itu selain bermakna melapisi emas, lapisan emas, dia juga bermakna andel. Andel itu apa ya? Percaya, keimanan, percaya. Sedangkan emas artinya mulia. Seolah-olah Sunan Kalijaga ingin menyindir sang bupati ini. Hei bupati, apakah kamu masih menghalang-halangi alang-alang kepercayaan mulia ini untuk menjadi agamamu? Kira-kira gitu ya.
Nah, namun sang bupati tak menggubrisnya begitu. Akhirnya Sunan Kalijogo menyamar lagi menjadi seorang yang menjadi tamu saat pernikahan putrinya yang diselenggarakan secara mewah oleh sang bupati Ki Ageng Pandanaran ya. Akhirnya Sunan Kalijaga sengaja membawa pakaian yang lusuh, robek-robek gitu ya, jembel lah seperti orang pengemis begitu, mendatangi pernikahan ini. Akhirnya dia diusir, tidak digubris oleh sang tuan rumah. Akhirnya dengan seketika Sunan Kalijogo segera keluar dan kemudian mengubah dirinya secara gaib, kemudian berpakaian seperti seorang bangsawan dan dengan pakaian yang sangat mewah. Akhirnya dia kembali mendatangi pernikahan itu. Sang bupati akhirnya terpana dan kemudian menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Tiba-tiba sang Sunan Kalijogo ini kemudian mengubah dirinya lagi menjadi berpakaian yang sangat lusuh dan kotor dan robek-robek gitu ya. Akhirnya Sunan Kalijaga diusir lagi gitu. Ketiga kalinya akhirnya Sunan Kalijogo menyamar sebagai seorang pengemis yang mendatangi rumah kediaman sang bupati. Di saat mendekat kepada rumah itu dan meminta-minta, akhirnya sang bupati melemparkan uang receh dengan maksud untuk mengusirnya begitu ya. Akhirnya sang Sunan mendekat lagi, kemudian dilempar receh lagi. Mendekat lagi, dilempar receh lagi. Sampai keempat kalinya dia mendekat, dilempar receh yang lebih kecil lagi. Akhirnya dia diusir oleh sang bupati. Tapi sebelum dia diusir, Sunan Kalijogo segera berkata, mengungkapkan maksudnya. Saya tidak butuh uangmu, hei bupati. Saya hanya ingin mendengar suara beduk dan suara adzan di lingkungan kota Semarang ini, begitu. Nah, sang bupati akhirnya marah, kemudian dilemparlah sebuah cangkul ya, cangkul di depan Sunan Kalijogo. Maksudnya Sunan Kalijogo diminta membangun masjid sendiri gitu ya. Nah, tapi Sunan Kalijogo pandai, kemudian dia menggali di depan rumah bupati itu, tanahnya bupati gitu ya, menggali. Nah, dari galian tanah itu kemudian muncullah segepok emas, segurumbul emas gitu ya. Yang itu kemudian memukau sang bupati. Akhirnya sang bupati bertobat, tersungkur di tanah dan kemudian meminta untuk berguru kepada sang Sunan Kalijaga gitu. Tapi Kalijaga mengiyakan, oke, kalau kamu pengen jadi muridku, susulah aku berjalan ke arah selatan sampai kepada bukit namanya Bukit Jabalkat. Mungkin Bukit Jabalkat hari ini ada di Klaten ya, masih di daerah Klaten gitu ya. Nah, segera saja sang bupati ini, Ki Pandanarang ini, kemudian pulang dan berpamitan. Seperti dipesankan oleh Sunan Kalijogo, dia tidak boleh membawa harta benda bersamanya maupun istrinya. Namun ada satu istri, Nyai Ageng Kaliwungu, yang merasa harus setia mendampingi suaminya gitu. Nah, oke, akhirnya sang istri Nyai Ageng Kaliwungu ini diperbolehkan oleh Sunan Tembayat ya, ikut, tapi dengan syarat dia tidak boleh membawa harta benda. Namun sang istri ngotot. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi memasukkan perhiasan permata gitu di sebuah lubang di sejenis pohon bambu ya, atau yang dalam bahasanya Jawa disebut sebagai wuluh gading ya. Di dalam pohon bambu inilah kemudian yang dijadikan tongkat oleh istrinya Sunan Tembayat gitu. Akhirnya mereka berjalan berdua menuju ke Jabalkat di wilayah Klaten, berjalan kaki ya. Dari perjalanan itu sang istri tertinggal karena dia keberatan, terlalu berat membawa perhiasannya begitu. Akhirnya tertinggal beberapa langkah. Akhirnya saat di perjalanan tiba-tiba muncul dua begal yang ingin merampok Sunan Ki Ageng Pandanaran ini ya. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran ngomong bahwa kalau kamu ingin merampok ke saya tidak punya harta. Kalau kamu ingin mendapatkannya, rebut saja tongkat yang dibawa istri saya di belakang. Tapi tolong jangan menyentuh istri saya, seperti itu. Nah, akhirnya dua begal ini kemudian merampas tongkat sang istri dan kemudian karena menemui ada banyak perhiasan, dia akhirnya menangkap istrinya Sunan Pandanarang ini dan menggeraya untuk memastikan apakah masih ada permata atau perhiasan yang tertinggal di dalam tubuhnya ya. Nah, ini membuat sang
Sunan Tembayat marah dan kemudian menyabda mengutuk 2 orang begal ini. Yang satu dikutuk berperilaku seperti domba ya. Akhirnya di mukanya ini keluar bulu-bulu mirip seorang domba ya. Yang kedua adalah dikutuk meringkuk di tanah seperti ular gitu. Nah, 2 orang ini kemudian bertobat, merasa bersalah dan kemudian berjanji untuk menjadi muridnya Sunan Ki Ageng Pandanaran ya gitu. Nah, 2 orang ini di kemudian hari dikenal sebagai Syekh Domba dan Kiai Kewel ya, yang akan bersetia menemani Sang Sunan untuk menyebarkan Islam di wilayah Pulau Jawa di bagian selatan ya. Akhirnya Sunan Tembayat bersama istri dan 2 muridnya ini akhirnya tiba di Bukit Jabalkat di Klaten ya. Di sana tidak lama kemudian dia ditemui oleh Sunan Kalijaga dan kemudian diminta untuk membangun masjid, diminta untuk membangun beduk. Ia diminta dalam bahasa Serat Kondo, dia diminta untuk mengimami seluruh Muslim umat manusia di sekitar daerah itu. Akhirnya dari proses itulah Sunan Pandanaran kemudian menjadi seorang sunan susuhunan di Jabalkat ya, di Bukit Jabalkat tadi, dan banyak menobatkan para ajar-ajar Hindu di sekitarnya untuk masuk kepada Islam. Nah, bagaimana silsilah tokoh ini ya? Ini ada banyak sumber menyebut, misalnya ada di Babat Joko Tingkir, dia dikatakan Sunan Tembayat ini dikatakan seorang keturunan dari Sultan Atas Angin ya, dari keturunan ulama Atas Angin. Konon dikatakan sebagai Sultan Deli Asnawi ya, yang itu merupakan daerah di wilayah Benggala ya. Nah, dari situ kemudian anak keturunannya ini pindah ke Semarang dan menjadi penguasa di Semarang. Nah, tapi ada sumber lain ya. Misalnya mengatakan bahwa Sunan Tembayat ini yang merupakan Bupati Semarang yang sekarang menjadi wali ini sebenarnya adalah Sunan Tembayat kedua alias penguasa kedua dari Bupati Semarang gitu ya. Jadi dan ini juga dibenarkan oleh misalnya Babat Kandaning Ringgit Purwo ya. Dia dikatakan Sunan Tembayat ini merupakan cucunya Pangeran Sabranglor atau yang disebut sebagai Pati Unus atau yang kita kenal sebagai Sultan Demak kedua ya. Ini Pangeran Tembayat ini adalah cucunya gitu ya. Cucu dari terah dari terah Pati Unus yang kemudian ke Raden Patah sampai ke terah Brawijaya. Sehingga dia masih dalam jalur yang panjang, dia masih merupakan terah Brawijaya. Nah, ada juga yang dikatakan di Babat Sunan Pandanaran juga dikatakan dia bahkan disebut sebagai Sunan Prabu Brawijaya sendiri. Jadi setelah kehancuran Majapahit, Prabu Brawijaya berkelana ke Gunung Lawu dan kemudian memutuskan pindah ke Semarang dan menjadi penguasa di sana. Tapi riwayat ini lemah. Ada juga yang mengatakan sebenarnya Sunan Tembayat ini adalah merupakan anaknya Brawijaya kelima yang disebut sebagai Joko Supono ya. Nah, dari simpang siur sumber ini saya bisa menggarisbawahi bahwa sebenarnya Sunan Tembayat barangkali merupakan eksemplar terkait eksponen terah Majapahit alias keturunan Majapahit yang dalam gelombang tertentu masih menolak datangnya Islamisasi di tanah Jawa. Nah, sosok Sunan Tembayat ini menjadi eksemplar betapa dari eksponen terah Majapahit yang menolak Islam akhirnya oleh sang wali legendaris Sunan Kalijogo kemudian diubah menjadi seorang wali besar, wali sumbu ruhani yang menentukan proses Islamisasi di wilayah Pulau Jawa, Jawa Selatan bagian selatan. Dia adalah wali kunci dalam proses penyebaran di Islam bagian selatan. Nah, bagaimana sumbangsih Sunan Tembayat ini? Apa yang dilakukannya? Apa ajaran yang disampaikan ya? Dalam banyak catatan dikatakan bahwa Sunan Tembayat ini merupakan gurunya Sultan Agung, Sultan terbesar Mataram Islam ya. Di Babat Nitik misalnya dikatakan bahwa dia merupakan guru yang membimbing
yang mendatangi Sultan Agung secara gaib dan kemudian mengajarkan ilmu-ilmu rahasia ya. Bahkan dalam sebuah pertemuan dikatakan bahwa Sultan Agung ditemui secara gaib oleh Sunan Tembayat ini dan kemudian diminta memugar makamnya di Klaten ya. Akhirnya Sultan Agung datang ke makam Sunan Tembayat. Nah, kedatangannya ini pernah dicatat oleh catatan harian kolonial yang disebut Dah Register ya. Nah, di catatan kolonial ini kemudian konon dikatakan kedatangan Sultan Agung di makam Sunan Tembayat ini dilaksanakan karena keperluan ritual magis gitu ya. Ini seolah bisa menangkap. Bahkan ini juga dibenarkan di Babat Nitik bahwa saat mengunjungi makam Sunan Tembayat ini Sultan Agung ditemui secara gaib, secara ruhani, secara barzakhi. Akhirnya dia diajar tentang ilmu, dalam Babat Nitik dikatakan ilmu Pranomo Widya alias ilmu Paromo Wedo ya. Jadi ilmu terkait ilmu puncak tentang hakikat kesejatian dari hidup ini ya, hakikat realitas hidup ini ya. Atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai ilmu rasa ya, ilmu rasa kalau dalam bahasa Jawa, alias ilmu tentang makrifat Jawa gitu ya. Ilmu yang mengajarkan rahasia kesejatian realitas diri. Orang yang telah mengenali hakikat kesejatian realitas dirinya sebenarnya sudah bisa mengenali kesejatian realitas ini. Karena kenyataan sejati bukan ada di luar, tapi kenyataan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Nah, hal ini, pengajaran ilmu ini terhadap Sultan Agung ini kemudian mengubah Sultan Agung secara drastis. Ini dibenarkan oleh bukunya Rick terkait Mystic Synthesis in Java ya. Itu dikatakan bahwa setelah kunjungannya di tahun 1633 di makam Sunan Tembayat, Sultan Agung berubah drastis. Ia kemudian mengubah tahun Saka Hindu Jawa menjadi tahun Hijriah Islam. Kemudian dia juga mengirimkan utusan untuk meminta gelar Sultan di Sarif Makkah. Nomor 3, dia juga mengarang sebuah suluk bernama Suluk Garwa Kencono, yang itu merepresentasikan tentang ilmu yang diajarkan Sunan Tembayat tadi, bahwa keraton sejati, mendirikan keraton sejati itu bukan di luar, tapi mendirikan keraton sejati itu ada di keraton diri gitu ya. Kalau kamu berhasil mendirikan keraton itu di dalam realitas dirimu, keraton di luar itu akan tercipta. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Sunan Tembayat adalah guru agung, guru ruhaninya Sultan Agung ya. Seorang yang memungkinkan nilai-nilai Islam, atau seseorang yang memungkinkan ajaran nilai-nilai kearifan Islam para wali itu kemudian manifest ke dalam kebudayaan Jawa. Seseorang yang memungkinkan nilai-nilai kearifan ajaran Islam para wali itu tersulam secara indah di dalam kebudayaan Jawa. Dialah Sunan Tembayat, dialah Sunan Pandan Arang. Terima kasih.